Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Chandra Devi Rusaki dengan NIM 2411028 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari berempat yang telah dipresentasikan oleh kelompok 8. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan pendapat musyawarah tentang kebenaran dalam ijtihad. Bahkan, menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpaham musyawarah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya. Sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i atau penunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau dapat dipahami secara ganda. Misalnya, ada seseorang diperintahkan berjalan ke arah barat setiap pagi. Ternyata orang yang diperintahkan tersebut di pagi harinya berjalan ke arah selatan.
sebab ia menduga bahwa arah selatan adalah arah barat. Maka orang ini dibenarkan dan ia sudah dianggap menjalankan perintah sebab ia sudah mengikuti dugaannya. Adapun dalam fikih, seperti menurut Imam Syafi'i, hukum berwudu dengan air mustakmal tidak sah, sedangkan menurut Imam Maliki hukumnya sah. Menurut paham Musawibah, beliau berdua benar, sebab perintah Allah kepada mujtahid hanya mengikuti dugaan atas kebenaran. Soal yang kedua, apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Adapun apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding dengan mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Selanjutnya soal yang ketiga, apa hukum taklid dalam fikih? Taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram. Namun, taklid dalam permasalahan fikih sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid. Namun, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang apabila ia ingin mengikuti taklid dalam bidang fikih. Yang pertama, mengetahui syarat-syarat imam mazhab dalam masalah yang diikuti. Yang kedua, tidak berdampak pembatalan keputusan qadhi atau hakim, sebab keputusan qadhi hanya dapat terbatalkan apabila bertentangan dengan nas, ijma, atau qiyas jali. Yang ketiga, tidak selalu mencari rukhsah atau keringanan. Dan yang terakhir, tidak mentalfik. Soal yang terakhir yaitu, apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumannya. Talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari percampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Contohnya, seperti seseorang wudhu dengan mengusap sebagian kepala dengan taklid kepada Imam Syafi'i, dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Maliki, lalu orang tersebut sholat. Hukumnya, baik menurut Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki, keduanya sepakat tidak mengesahkan satu orang seperti kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i, sholat orang tersebut tidak sah sebab menyentuh lawan jenis tanpa syahwat. Dan alasan Imam Maliki, sebab orang tersebut tidak mengusap seluruh kepalanya, melainkan hanya sebagian kepalanya saja. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.